by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me Frans 207 And Eric Limas. dan berbeda hari ini. Para pemirsa, Ladies and gentlemen, please welcome Putri Indonesia. Ayuma. Harus gitu nadanya ya, harus kayak gitu pembawaannya. Coba ulang lagi, Fran. Gak bagus ya? Biar lebih mencekam Oke. gitu, deg-degan. Para pemirsa, please welcome Putri Indonesia. Galau sendiri deh ya kan. Ayuma. Hai Kak Frans, Kak Eri. Wow, kamu cantik banget ya. Aku jadi pangling loh ini. Ini berkat make up by Mustika Ratu. Wow, luar biasa. Thank you. Ini Udah bener langsing kinclong banget banget ya. ya. Kinclong, glowing, langsing banget. Aku abis ini gak mau makan deh beneran. Iya deh. beneran. Celing-celing ya pokoknya. Celing ya, luar biasa nih. Hari ini kita spesial banget pada dalam Lifestyle Podcast barengan sama Putri Indonesia Ayuma. Dan untuk semua fans-fansnya Putri Indonesia dan juga fansnya Ayuma. Please baik sama kita berdua ya. Please baik sama kita berdua. Aku selalu ngecekin loh. Apaan nih? Ya, aku Takut selalu kenapa? ngecekin. Takut kenapa nih Kak? Apa? Takut kenapa? Fans-fansnya Ayuma tuh luar biasa. Fanatik They fansnya adore itu you, just you. banget. Thank you. Adore Makasih juga ya banget. buat teman-teman Pageant Lovers. Tuh. Jangan lupa kalau mau nge-gym harus di Paradigm. Wow. Thank you. Ayuma, Iya Kak. kamu selalu happy terus terlihatnya, luar biasa loh. Selalu kalau ngeliat Ayuma itu kayak Kasih bener-bener positif energi betul gitu. sekali. Ada Ya kan? magnetnya gitu ya. Ada magnetnya gitu. Emang apa namanya rahasianya apa sih? Rahasianya yang pasti happy. Maksudnya kayak kalau kita feelingnya happy, pasti beneran jadi happy gitu kan. Walaupun lagi nggak happy misalkan ya, di happy-happyin gitu. Tapi juga yang pasti harus sehat. Betul. Karena kalau misalkan kita nggak sehat juga kadang ya gimana ya, mau happy nggak bisa kan. Terus bersyukur dengan yang kita milikin. Karena kalau kita bersyukur nih teman-teman, akhirnya kan kita pasti bakalan happy-happy aja tuh. Walaupun uang 10.000 ya happy lah pokoknya ya. Wow, bener tuh Iya dengan. kan? Tapi kalau misalkan kita kayak aduh kok 10.000, nah jadi nggak happy. Gitu. Tapi setelah jadi Putri Indonesia selalu happy terus lah ya. Iya. Alhamdulillah iya. Amin. Tentunya dong. Bener. Oke, nah kita pengen ngobrol-ngobrol nih sama Ayuma tentang perjalanan Ayuma, dari Yeah. sebelum Putri Indonesia, ya kan? Nah, Oke. kita pengen lebih dekat lagi dengan Ayuma. Wah. Cie. Ini kita karena jarak social distancing. Sejauh meja, ya kan? Oke, nah jadi Ayuma bisa ceritain nggak kayak perjalanan Ayuma dari sebelum Putri Indonesia gitu, kayak mungkin background atau achievements gitu? Kalau diceritain kayaknya waktu podcast kita berapa jam ya Kak? 7 jam khusus buat Ayuma. Enggak, jadi awal karir nih Ya. memang dari kecil cita-cita jadi model. Tapi awalnya sempat gak dibolehin nih kan sama orang tua. Karena kayak takutnya model tuh pergaulannya bebas atau apa-apa segala macam, biasalah ya ibu-ibu gitu kan. Terus akhirnya aku menunjukkan bahwa enggak seperti itu kok. It depends on ourselves ya kan, it's our choice. Ya ternyata terbukti tuh akhirnya kuliah aku lancar, sekolah aku lancar dari aku mulai SMP kan aku tuh dunia modeling. Lalu di SMA juga tetap balance gitu. Oke. Dalam arti nilai masih bagus. Selalu masih top 3, top 5 gitu. Oh. Nah, terus dapat duit juga ya kan. Orang tua happy dong. Wah, ini anak mandiri banget gitu. Nah, memang Putri Indonesia itu adalah cita-cita aku dari kecil. Wow. Jadi dari kecil tuh sudah mindset aku tuh goalsnya Putri Indonesia. Goalsnya tuh mau pakai mahkota gitu. Wow. Itu kenapa? Karena ya waktu kecil tuh ya jujur aja ya, ini aku selalu sharing ke teman-teman bahwa aku suka princess, suka Barbie gitu. Wow. You look like Super Barbie. Sih. Thank Ini you. kayak dreams come true ya. Ya, tapi setelah aku udah besar nih, ternyata aku lihat-lihat Putri Indonesia tuh ternyata nggak cuma sekedar pakai mahkota loh. Ternyata dia tuh punya platform yang besar buat seluruh wanita Indonesia. Mereka tuh bisa mengekspresikan diri mereka gitu kan. Kalau memang mereka ini kayak lawyer,
karir mereka tuh pasti bisa makin gede juga lewat Putri Indonesia. Mereka mungkin entertainment atau entrepreneur, karir mereka juga semakin besar dan mereka yang punya advokasi kayak aku pun juga punya advokasi namanya Senyum Desa. Itu terbukti setelah menang Putri Indonesia, platform aku semakin besar. Dulu mungkin sekitar 100-an orang gitu ya sebelum jadi Putri Indonesia. Platform ini kan memang bareng-bareng sama teman-teman aku. Kita fokus ke desa-desa, yaitu adalah apa aja sih yang bisa kita kasih semaksimal mungkin, entah itu bikin library, entah itu kita ngasih sosialisasi pendidikan, terus ngasih charity segala macam. Kegiatannya tuh kompleks, bahkan sampai pemberdayaan wanitanya, sampai kita apa sih namanya wirausaha. Ya, bantu untuk jadi wirausaha apa segala macam tuh ada di dalamnya situ. Tapi awalnya cuma 100-an nih gitu kan. Ternyata setelah menjadi Putri Indonesia, kita open rekrutmen nasional dengan tim aku. Sekarang alhamdulillah udah hampir 700 lebih orang di dalamnya. Kita kasih tepuk tangan ya kan? dulu. Wow. Jadi thanks to Putri Indonesia ya kan. Ini semua tercapai gitu dan ini semua terjadi. Jadi menjadi Putri Indonesia ternyata nggak sekecil itu ya kan. Dan tapi karirnya dari yang tadi modeling memang itu membuka jalan banget sih. Karena kan modeling itu apa ya, entertainment yang emang express yourself gitu ya. Kamu bawain diri kamu tapi juga bawain brand. You know how to work with people. Nah, di situ akhirnya kayak behaviornya, attitude-nya dapat banget dari semua pengalaman aku. Ya, jadi kan aku sekarang kalau dihitung-hitung udah 10 tahun nih. Satu dekade gitu ya kan. Jadi benar-benar banyak banget pelajaran yang aku dapat dari aku ngebalancein antara pendidikan aku dan juga karir aku. Dan sebelumnya tuh juga aku sempat berpikir kayaknya karir modeling gini-gini aja nih, aku mau challenge yang lebih gitu kan. Nah dari situlah emang aku benar-benar fokus ingin ikut Putri Indonesia gitu. Dari 2017 aku pernah ikut, tepatnya itu 2016 akhir untuk berangkat ke yang Jawa Timur dulu. Tapi waktu itu first runner up. Umur 19 tahun kan, terus kayak dibilang ayo butuh prepare lagi, lebih mature lagi, lebih wise lagi. Nah itu semua aku siapin dari kelas-kelas juga, public speaking, segala macem ya kan. Ternyata sekarang ikut yang kedua kalinya 2020 dengan Bismillahirrohmanirrohim ya. Ternyata mahkota itu beneran tercapai. Aku merinding banget. Tepuk tangan, oh my god, ini benar-benar dream come true. Wow. Jadi emang awalnya mulai dari bermimpi tadi ya, ya kan? Benar. Dan maksudnya juga didukung juga dengan bisa dibilang kan misi-misi yang positif ya kan. Terus misi-misi yang apa ya, jiwa sosialnya tuh tinggi sekali. Benar. Tunggu. Ngeliatin Ayuma, aku jadi duduknya begini guys. Biasanya gimana Kak? Gini aja. Ngeliatin Ayuma jadi begini. Oke. Nambah 1 senti ya kan? Harus tegak gitu. Terus aku ngomongnya juga gak boleh gede-gede mulutnya guys. Oke, Ayuma. Nah jadi kita juga mau tanya nih. Jadi aku tuh kemarin sama Frans gitu kan. Kita berdua sempat ngobrol ya gitu kan. Ini hal yang bisa dibilang kita pengen tahu banget ya. Kita pengen tahu banget ya kan. Ya, kita sempat ngobrol nih berdua nih. Apaan sih, kepo deh. Dari tadi kayak intronya panjang banget gitu ya kan. Bikin deg-degan gitu ya. Nah jadi kan kalau misalnya di malam final, malam penobatan lah ya Putri Indonesia kan, dimana kita berdua kan juga ada di situ ya gitu kan, nonton kalian semua gitu, nonton Ayu kayak gitu kan. Dan kalau misalnya ditanya perasaannya gimana sih pada saat itu, pada itu saat di semua media tuh udah gitu. ada. Udah di lengkap. semua media udah ada, dari lengkap. karantina, grand final dan lain-lain tuh udah banyak. Benar. Kan. Ya kan? Nah yang kita kepo banget adalah kita mau tahu deh, pada saat diumumkan menjadi Putri Indonesia, itu kan ada ininya gak sih, ada kelasnya untuk kayak kamu teriak segini ya, gitu misalnya. Kayak misalnya kamu tiba-tiba buka jarinya jangan terlalu lebar gitu, kalau terlalu lebar jadinya serem gitu kan gitu. Atau terus angle-nya gimana ya? Atau yang kayak senyum tapi pegang dada yang, gitu gitu, gitu. Kaget gimana gitu. Ada gak sih kelasnya? Oh, ada kelasnya maksudnya? Ada dong.
enggak. Sebenarnya tapi lebih ke gimana ya? Waktu dari kecil karena emang cita-citanya jadi Putri Indonesia, udah biasa tuh latihan yang dada-dada gitu kan. Kayak membayangkan di imajinasi kalau ngeliat di TV tuh, oh kalau yang ini terlalu over. Oh yang ini terlalu ini gitu ya. Jadi pernah udah ada ekspektasi, imajinasi itu. Terus di karantina memang dibilangin pas waktu latihan tuh ya kan kita kan selalu ada final projection yang latihan gitu. Itu random aja sih siapapun tiba-tiba dipanggil top 10, top 5, top 3 gitu. Dan itu nggak ada meaningnya sama sekali, cuman emang beneran latihan dan dibilangin ntar kalian kalau dipanggil ekspresinya yang bahagia ya Kak Panca tuh ya kan. Kalian ekspresinya yang kaget, jangan kayak Jawa Timur jalan gitu doang kayak hopeless banget gitu kan. Nggak boleh. Gitu ya. Jadi tetap harus ekspresi, terserah mau seneng, mau sedih, tapi yang pure dari hati, nggak boleh lebay, nggak boleh dibuat-buat juga ya kan. Tapi kan ada tuh yang kadang kalau misalkan nggak dibilangin kayak gitu, tiba-tiba ternyata ekspresinya ya jalan aja, loh kok aku dipanggil, siapa tahu ada yang gitu ya kan. Jadi sebelum itu karantina udah sempet diinfoin. Kadang-kadang kan suka nggak kedengeran tuh kan, kayak misalnya kayak malam grand final tuh kan yang pendukungnya yang ngapain segala macam. Gimana? Harus gini, yang pendukungnya ya. Bali dong kalau kayak gini kan. Ya kan udah gitu terus ada band, ada segala macam. Patokannya tuh tapi memang ada floor director yang maksudnya oke, saya beneran dipanggil gitu. Emang ada clue dari satu orang tersebut gitu. Oh, untuk dipanggilnya? Iya. Kan dipanggilnya kan diumumin MC. Iya. Kedengeran nggak? Dengar dong. Oh, kedengeran kan ya? MC-nya pakai mic ya Kak. Oh iya benar juga ya. Jadi kedengeran. Kadang-kadang tuh ini apa namanya? Tapi kita ada ini di panggung tuh sudah ada titiknya masing-masing. Emang udah ada yang kayak dititikin warna gitu kan, kecil banget tapi mungkin jadi teman-teman nggak pada lihat ya kan. Itu ada titiknya masing-masing. Jadi misalnya tuh 10 besar, blockingnya sini, 5 besar situ gitu. Jadi jangan sampai salah blocking ya kan. Masuk TV-nya live soalnya, bukan tapping. Jadi kalau salah nggak bisa diulang. Oh gitu ya. Jadi emang karena memang yang pertama juga udah bakat ya, udah dada ya kan. Aku kalau dada sendiri sehat gitu kan, dibilang gitu. Ya kan di kamar Kak, jangan di depan orang. Aku suka gitu, dada di kantor, dada di gym. Kenapa sih Erik sehat gitu? Loh itu namanya humble. Humble. Friendly. Ya. Coba kalau Frans dada gimana? Tapi beneran sih waktu dipanggil tuh rasanya kayak ini beneran kayak gitu kan, yang dinanti-nanti bertahun-tahun, yang kayaknya cuman mimpi doang nih, beneran nih. Kayak waktu dipanggil Jawa Timur yang waktu yang menangnya tuh kayak ini berarti serius aku jadi menang. Kayak nggak tiba-tiba salahin kayak Miss Universe waktu itu kan. ada feeling gitu dalam hati. Tapi kayak nggak lah Bismillah gitu doang aja. Wow, tepuk tangan lagi untuk Ayuma hari ini, kita banyak banget guys, tepuk tangan loh ya. Nah setelah Putri Indonesia, ya kan Putri Indonesia berarti kan nextnya ini Ayuma kan juga akan ada ke persiapan ke ajang internasional, ya kan. Nah itu ceritain persiapannya deh, kayak gimana sih gitu. Persiapan nih, aduh banyak banget Kak. Beneran deh. Banyak ya. Jadi kayak segala macam deh cara duduknya jadi diajarin gitu ya kan. Tapi akhirnya jadi habit. Bagus. Akhirnya jadi habit gitu. Enggak, tapi kalau yang pasti kita persiapannya banyak dari yang kita bawa ke sana, dari perintilan segala macam. Dan apa yang kita siapkan mental untuk di sana. Karena kan lomba nggak cuman looknya aja ya, tapi beneran ke personality-nya. Dan apa sih yang mereka cari sebagai Miss Universe Organization, it's a brand, beauty brand juga ya kan, dalam arti mereka tuh mencari sosok yang emang cocok nih nge-represent brandnya. Seperti Putri Indonesia, cocok nggak mewakili putri yang ada di Indonesia, apalagi nih seluruh dunia gitu. Jadi kita dari public speaking ada, English ada, make up class ada, terus olahraga tentunya di Paradigm ya kan teman-teman. Ini nggak beneran deh, aku nggak abal-abal ngomongnya, tapi Paradigm itu the best.
Thank you. Karena di sana itu beneran vibes-nya nggak kayak gym-gym pada umumnya. Bener-bener kayak high class tapi nggak high class banget yang tidak menoleh gitu, enggak. Tapi juga terus di Paradigm itu orangnya humble-humble semua, asik ya kan. Aku tuh jujur orangnya malu Kak. Kalau misalkan nge-gym apalagi sendirian gitu terus diliatin tetangga, salah nggak ya aku tuh kayak gitu-gitu ya kan. Tapi enggak, itu nggak terjadi di Paradigm. Adanya justru malah dibantu buat teman-teman yang kalaupun nggak pakai PT itu beneran di help gitu kan. Terus kelasnya di Paradigm tuh macam-macam, apalagi yang paling aku suka itu walaupun aku setahun ini belum sempat ikut yaitu adalah dance classnya kedua orang ini bersama tim-tim yang lain ya kan. Itu dari dulu aku pingin banget ikut Paradigm tapi karena aku dulu masih bolak-balik Surabaya Jakarta kan, jadi kayak masih nanggung kalau mau ikut gym gitu. Nah aku pengen banget ikut kelasnya dance karena aku udah pernah ikut beberapa kali di Jakarta Fashion Week Icon. Sama apa ya satu lagi aku pernah free trial sekali. Dance-nya tuh kayak aduh asik banget. Membayangkan kan ntar dance di Miss Universe gitu ya. Di Miami atau di Las Vegas atau di mana. Keren sekali. Jadi pemanasannya di Paradigm gitu. Jadi benar-benar komplit. Ya. Nanti kamu kalau di ajang internasional pas kamu dance, nanti pakai dance-nya Kakak Frans aja, ya jangan dance aku. Kenapa? Bahaya. Kenapa? Lantai-lantai. Jilo dong lantai-lantainya. Jilo, ya kan? Oh luar biasa ya. Jadi apa namanya takes a lot of energy juga ya persiapannya ya. Gitu. Benar-benar kalau menurut aku ya menjadi Putri Indonesia itu harus orang yang dedicate her life selama menjabat. Baik itu waktu, pikiran, tenaga, segala macam deh harus 100% karena nggak segampang itu yang dipikirkan ya kan. Belum lagi menghadapi tekanan dari luar mungkin. Belum lagi kita punya tekanan dari dalam sendiri ya kan. Ditekan-tekan ya. Ya kan. Ya gitu. Jadi benar-benar persiapannya harus matang. Bismillah semoga nanti yang terbaik buat Indonesia. Secara tahun kemarin kan udah top 10 nih. Harapannya semoga bisa mencapai titik yang sama bahkan lebih. Amin. Untuk membanggakan Indonesia. Amin amin. Tuh kan hatinya tuh sangat mulia, sangat princess gitu. Oke. Nah, apa namanya? Tadi persiapan kan kita udah ngobrolin ya. Selain apa namanya tadi banyak hal, ada public speaking, belajar Inggris, terus make up dan olahraga juga. Makanan gimana? Atau enggak vitamin segala macam gitu? Ya kalau makanan, jujur, aku dulu nggak jaga. Gak jaga tuh karena emang berat aku tuh segini-segini aja gitu loh Kak. Karena kan belum yang waktunya cutting ya. Kayak belum mendekati kita waktu itu lombanya aja belum tahu kapan. Ini aja kan sebenarnya juga udah molor banget dari sebelumnya. Jadi setelah aku berusaha menjaga, ternyata ngefek ya. Gitu benar-benar kayak ngefek banget. Terus kalau vitamin jelas kita semua Putri Indonesia disuplai dari PT Mustika Ratu dan juga Yayasan Putri Indonesia vitamin-vitamin Kak, yaitu Herbamuno, jamu-jamuan ya kan. Apalagi namanya udah Roro kan. Jadi harus sesuai vitaminnya harus vitamin Indonesia ya kan. Vitaminnya harus vitamin itu jamu. Ya, vitamin yang berkhasiat sekali ya. Benar, dan itu harus kita promosikan bahkan untuk sampai nanti di ajang internasional bahwa Indonesia nih punya jamu-jamuan yang beneran orang-orang luar negeri aja kita terjajah karena rempah-rempah kita ya kan. Nah kita ini harus mengupkan yang apa yang kita punya, kekayaan budaya kita dengan mengkonsumsinya dan juga mempromosikannya. Tuh dengarkan baik-baik pemirsa ya, bawa jamu dari Indonesia jangan bawa abon. Kebiasaan ya. Iya kebiasaan. Mama nih. Kalau nggak abon cabe ya kan? Bon cabe. Ya kan? Ya nggak sih? Frans apa bawanya? Aku apa aja sih? Saus sambal ya. Banyak saus sambal. Mimi dibawa nggak? Tapi makannya tuh udah memang udah selalu diatur dan sehat gitu artinya ya. Iya benar. Jadi yang pasti sekarang tuh harus balance sih Kak. Nggak yang kayak 100% cut gitu, enggak.
Pernah sih kemarin sempat sebelum aku kan ada training, kapan hari kan ada training to lapor corona itu. Nah itu di sana benar-benar aku cut semua makanannya, sehari aku cuma makan sekali, salad doang. Wow. Dan paginya susu aja, susu protein gitu. Udah, tapi itu benar-benar ngefek banget sih. Cuman ya kita balance aja lah ya. Iya. Ada hari diet, hari nggak diet gitu. Karena kalau terlalu diet juga, ujung-ujungnya takutnya mendekati lomba malah bye-bye ntar ya. Jadi Bener. harus dibalance lah ya gitu. Nah Iya. mungkin untuk semua paradigm people yang lagi dengerin paradigm lifestyle podcast ini juga harus bisa menyeimbangkan juga, menyesuaikan dengan porsi tubuhnya mereka masing-masing ya kan. Benar. Nah kalau kayak Ayuma kan memang Ayuma sudah menjalani berbagai macam program ya gitu. Ada program kesehatan juga, ada olahraganya juga, terus juga ada insight nutrisi juga gitu kan. Iya. Jadi jangan sampai misalkan yang di rumah, gua mau kayak Ayuma gitu kan. Tiba-tiba terus makanya sehari cuma salad pingsan dong ya Iya, kan. jadi nggak bisa. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan diri sendiri Iya gitu. benar. Apalagi kan di Paradigm kita Putri Indonesia disuplai dengan latihan bersama PT every time. Jadi latihan tuh bener gitu loh. Kadang dulu aku tuh ngerasa aku latihan selama ini dulu ya sebelum jadi Putri Indonesia. Kayaknya bener-bener aja gitu. Ternyata salah ya gitu ya kan. Yang dadanya kurang tegak kayak, yang perutnya kurang kunci, yang apa segala macam. Jadi berlatih bersama orang yang expert itu benar-benar ngebantu kita memaksimalkan nih, meminimalisir kesalahan ya kan. Jadi latihannya misal seminggu dapatnya cuman biasanya 50%, seminggu dapatnya 100% ya kan. Lebih long term gitu. Ya, itulah rahasia Ayuma, ya kan? Badannya bagus banget. Yang dengerin di Spotify ini harus nonton YouTube-nya. Iya benar-benar. kan? Harus nonton Nonton YouTube-nya, harus subscribe juga YouTube kita ya. Oke, thank you Ayuma untuk hari ini udah hadir. Kita senang banget loh. Thank you Kak. Ayuma. Nanti waktu aku ikut kelas dance-nya tolong di private boleh ya? Boleh. Ya kan? Dari yang atas, gaya yang atas sama gaya yang bawah-bawah gitu. Nggak apa-apa ya. Boleh. Siapa tahu ya kan nanti di panggung Miss Universe ada yang gulung-gulung sekalian gitu. Sekalian jangan sedih, kita akan ajak Ayuma Nation. Wow. Nah kita pengen nih Ya. seru-seruan nih sekarang sama Ayuma ya Frans ya. Kasih tau dong Frans, aku takut. Aku kok jadi takut juga. Jadi ceritanya mengajak rakyat Indonesia untuk mendengarkan Paradigm Lifestyle Podcast. Oke. Jadi seorang putri Indonesia Ya, harus ala-ala Ayuma. Putri Indonesia ya. Oh ala Putri Indonesia ya. Tadi kan ala natural gitu. Supranatural gitu. Oke, ala Putri Indonesia. Iya. Hai buat seluruh masyarakat Indonesia, jangan lupa nih kalian wajib banget yang namanya nonton dan dengerin langsung yang namanya podcast dari Paradigm Lifestyle kalian karena diulang. Iya. Gimana? Paradigm Lifestyle Podcast. Ini boleh di-cut tadi kan? Boleh. Boleh aman kok. Paradigm Lifestyle Podcast ya. Hai teman-teman, jangan lupa seluruh masyarakat Indonesia untuk nonton langsung dan juga mendengarkan secara langsung dari Paradigm Lifestyle Podcast yang ada setiap minggunya. Hari apa Kak? Hari Kamis. Jam berapa? Jam 5 sore. Dan jangan pernah kelewatan karena setiap minggunya kita itu mendapatkan ilmu-ilmu baru dari orang-orang baru juga tentang lifestyle, tentang kesehatan, tentang keseharian, tentang gimana kita menjaga tubuh yang baik dan juga merawatnya agar kita selalu sehat dan yang tentunya happy. Luar biasa. Beneran loh yang kayak di video-video gini nih. Iya kan? Tuh gitu ya. Oh, ada Belajarin gini-gininya banget ya? Bener. Coba ya besok Bener, Frans ya. Coba dong. Erik dong. Aku jadi merasa gimana ya? Hai teman-teman. Gak Indonesia, cocok. Pak. Gak Iya, cocok. bener. Gak cocok. Jangan nanti komen di bawah. Oh iya bener. Buat fansnya Ayuma coba tolong komen yang bagus-bagus aja. bagus-bagus. Jangan yang lupa baik-baik like, ya. comment, and subscribe Oh. di YouTube-nya Paradigm juga. Ya,
Thank you. Oke, thank you Paradigm People. Dan pastinya kita ketemu lagi nanti di the next episode. Nah, kalau misalnya ada feedback, ada input, very welcome to DM us. Dan langsung follow all our social media. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di LinkedIn, ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Thriller. Dan kita ketemu lagi in the next episode di Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. Bye, thank you.